Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang moralisme memandang desa. Moral berasal dari kata moral, tetapi ini karena ada isme, ini sebuah paham atau ideologi atau keyakinan. Paham tentang moral, artinya moralisme itu memandang apapun itu dengan sudut moral. Jadi kacamata kuda ya, dia tidak akan melihat realitas, tidak akan melihat fakta secara utuh, secara sempurna. Memang moral itu menjadi ciri khas dalam masyarakat beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu syarat dengan moral. Moral itu dibentuk oleh agama, oleh budaya, oleh ilmu pengetahuan juga. Ini sama ya, atau dua sisi mata uang dengan etika. Tapi agak beda dengan norma. Kalau norma itu berbicara tentang salah dan benar, dan salah satu sumber dari norma adalah moral. Misalnya korupsi. Korupsi itu melanggar norma hukum. Dia salah. Tetapi moral itu juga melandasi supaya orang itu berbuat jujur, bersih. Ya, jadi moral ini melandasi norma. Sebaliknya, moral atau etika itu berbicara tentang baik dan buruk. Dia mengajarkan tentang kebaikan. Dan itu universal dimanapun. Masyarakat manapun, agama apapun akan mengajarkan tentang moral. Itu nasihat yang selalu diturunkan secara turun-temurun kepada generasi ke generasi, supaya setiap manusia, setiap orang itu beradab, berbuat baik. Ini bukan soal otak, bukan soal rasio, bukan soal nalar, tapi soal hati. Mempunyai dimensi yang sangat banyak. Misalnya ya, moral ini berbicara tentang kejujuran. Jujur itu moral. Integritas itu moral. Anti suap itu moral. Anti pragmatisme itu juga moral. Pokoknya hal-hal yang bicara baik ya, bersih, itu moral. Ya. Jadi moral itu ada di mana-mana, dan dia bisa menjadi semacam hati atau kebajikan atau instrumen untuk mengontrol diri. Jadi orang-orang yang punya jabatan itu diharapkan punya moral untuk mengontrol diri agar tidak melakukan privatisasi kekuasaan, agar tidak rakus. Misalnya ada orang mengatakan begini, ini teman saya, Gregorius Sadan. Dia bilang begini, siapapun orang di APMD ini yang serakah, rakus, maka dia akan celaka. Nah, itu ajaran tentang moral. Ya, saya kira kita semuanya sudah tahu apa itu moral. Tetapi ketika moral ini menjadi alat analisis, atau ketika dia menjadi isme, maka membentuk moralisme. Moralisme itu akhirnya bukan hanya sekedar ajaran, bukan sekedar alat kendali diri, tetapi sebagai sebuah cara pandang yang digunakan untuk melihat orang lain, melihat desa, melihat negara, melihat kekuasaan, dan seterusnya. Justru moralisme ini akhirnya menimbulkan kebencian. Yang sebenarnya kalau moral itu membuat supaya manusia tidak menjadi setan, tapi mendekati malaikat ya, yang jujur, yang bersih, yang baik begitu, supaya manusia itu tidak serakah. Tapi ketika dia menjadi moralisme, maka dia sama dengan malaikatisme.
kesucian, kebersihan itu menjadi standar moralis untuk melihat orang lain. Jadi dia tidak akan, sekali lagi, tidak akan memandang realitas yang berbeda itu secara jernih. Artinya ketika mereka memandang objek tertentu yang berbeda dengan standar moral yang dia miliki, maka itu akan dicaci maki, akan dihujat. Jadi artinya ini bukan memandang manusia sebagai manusia, tetapi ini memandang manusia dengan standar malaikat. Yang lebih berbahaya, ini bahaya moralisme, itu ada manusia menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Loh, maksudnya apa? Maksudnya ya dia menggunakan standar moral untuk menghujat, untuk mencaci maki pemegang kekuasaan. Misalnya yang sekarang lagi sangat rame itu orang-orang moralis, ya, itu mengatakan bahwa kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan sampai 9 tahun itu rakus, rakah, tamak, Fir'aun dan sebagainya lah. Itu ya, jadi dia bukan sebagai kebajikan yang perlu dinasehatkan. Lalu ada juga orang yang memandang bahwa tahta kekuasaan itu berbahaya. Kekuasaan itu korup, kekuasaan itu jahat, kotor dan sebagainya, termasuk kekuasaan kepala desa. Jadi di mata mereka sesuatu yang berbeda itu dianggap sebagai bejat, sebagai tidak bermoral, sebagai jahat, kotor dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi. Ya sama. Jadi ini membentuk cara pandang yang curiga. Suudon ya. Jadi bukan dengan kebaikan. Padahal moral itu kan mengajarkan kebaikan. Jadi moralisme ini malah kontradiksi dengan etik, dengan moral. Jadi moral mengajarkan kebaikan, tetapi orang-orang yang moralis, memegang moralisme itu bicaranya malah kotor, jelek. Menuding orang itu, menuding kepala desa itu jahat, tamak dan sebagainya. Seakan-akan mereka itu bersih. Ya, saya nggak percaya. Itulah yang saya sebut manusia menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Pokoknya di hujatan caci maki itu. Jadi ini saya itu ketawa dan ini banyak sekali nih orang yang seperti itu. Netizen itu rata-rata begitu. Anti kekuasaan. Mereka pengen kebaikan tapi membenci kekuasaan. Maksudnya semuanya nanti dikendalikan dengan moral, dengan malaikat. Itu tidak mungkin terjadi. Kita membentuk negara, kita membentuk pemerintahan, kita membentuk hukum, itu karena manusia bukan malaikat. Ya. Bukan orang-orang suci. Termasuk orang yang mengaku suci. Jadi belum tentu orang-orang yang moralis, orang-orang yang suci, yang religius, itu ketika berkuasa itu juga bersih. Kan belum tentu. Jadi ini kelemahan yang sangat mendasar dan kita itu tidak bisa menjadi bangsa negara yang kuat ya karena terlalu banyak orang yang moralis. Moralis itu ya kontradiksi penuh dengan paradoks. Mereka tidak akan melihat fakta. Jadi bagaimana peran kepala desa, bagaimana hubungan antara orang banyak dengan dengan kepala desa. Jadi proses politik, arena politik dan sebagainya itu dianggap tidak penting. Yang penting semuanya kembali pada moral.
Mereka mengatakan bahwa kalau orang-orang yang berkuasa itu bermoral, pasti akan mendatangkan keadilan. Prek, saya tidak percaya. Ya. Jadi kita sudah membuktikan, sudah banyak. Ada pejabat yang bersih, yang suci, yang tidak mencuri, tidak korup, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Ya. Dia akan menghadapi banyak persoalan, banyak pertengkaran. Ya. Lalu orang yang bertengkar itu apakah akan dihujat atau dihukum dengan moral? Ya nggak bisa. Itu sama dengan dulu di kampung saya ya. Itu ada ulama. Kalau ceramah kerjaannya menyindir, pokoknya menghujat orang-orang kampung yang judi. Akhirnya apa? Itu ulama itu malah dibenci orang. Itu berbeda dengan para leluhur dulu. Bagaimana melakukan islamisasi itu dengan ramah, dengan bersahabat, dengan beradaptasi, dengan berakulturasi. Jadi tidak dengan moral itu. Dalam perjalanannya, 15 tahun kemudian, orang-orang penjudi tadi itu menjadi orang Islam yang baik. Ya. Rajin ke masjid. Luar biasa. Tanpa dihukum dengan moral. Kenapa? Ya karena proses dialektika dalam hidupnya, dalam perjalanannya. Sekarang mereka sudah, ya generasi sudah umur 60-an, 70-an lah. Tapi luar biasa. Padahal dulu molimo, ya molimo. Wow, pokoknya zat-zatnya orang pokoknya kalau molimo itu. Jadi artinya ya proses sosial itu penting, dialektika itu penting. Tidak bisa dengan hanya moral. Karena itu ya bukan berarti bahwa kepala desa yang mereka hujat dengan kalimat bejat, serakah dan sebagainya itu ya faktanya bukan seperti itu. Kita sudah banyak membuktikan dan ada situs-situs yang atau channel yang menunjukkan testimoni. Misalnya jangan mimpi kaya kalau Anda menjadi kepala desa. Ya biasa sajalah. Ya, beda dengan situasi dulu, beda. Sekarang ini sudah diawasi. Dengan norma, dengan moral itu juga ini ya. Artinya ya mereka dalam kehidupan sehari-hari juga punya moralitas privat itu ya baik-baik. Jadi tidak seperti setan yang dibayangkan mereka. Jadi dengan kata lain moralisme ini justru melakukan dehumanisasi dan demoralisasi terhadap kepala desa. Ya, intinya begitu dan ini penting untuk kita kritik pendekatan moralisme ini gitu ya. Karena itu bisa sebenarnya membawa ajaran, praktek zaman kegelapan dihadirkan sekarang. Ya, sama juga kalau kita itu apa-apa moral itu sebagai pertanda abad kegelapan. Kita tidak akan bisa mencerahkan dan membebaskan. Padahal agama itu punya makna, punya sejarah, melakukan pencerahan dan pembebasan. Moral seharusnya digunakan untuk pencerahan dan pembebasan supaya semua pihak itu beradab. Bukan sebagai alat untuk mencaci maki, untuk menghujat para pemegang kekuasaan termasuk kepala desa.